Temanya kesetiaan atau faithfulness. Sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Oke, yang kesetiaan, kalau kita bicara tentang kesetiaan tentunya ada berbagai kategori atau berbagai macam. Kesetiaan terhadap sesuatu kah? Kesetiaan terhadap seseorang kah? Ya. Dan yang pasti begini saudara, kesetiaan itu adalah satu yang di mata Tuhan sangat berharga. Karena semakin hari semakin modern, semakin langka mungkin ya, saudara, semakin langka. Menemukan orang yang setia itu tidak mudah. Ya, bukan hanya kita bicara orang yang setia terhadap kita, tapi yang memiliki komitmen atau integritas seperti apa yang firman Tuhan katakan. Nah, kalau kita sebagai manusia pun bisa berharap bahwa kita berjumpa orang yang akan setia atau loyal bahasanya, bagaimana dengan Tuhan? Sama. Dia menciptakan manusia dan dia membangun relationship. Dia ingin kita memiliki relationship dengan dia. Terlebih lagi Tuhan kita, dia ingin bahwa kita setia. Dan jangan lupa saudara, yang namanya kesetiaan itu ada levelnya. Dan bisa diukur. Salah satu parameter yang untuk mengukur kesetiaan adalah waktu. Selalu diukur dengan waktu. Saya kasih contoh yang simpel. Seorang ya katakanlah suami istri lah menikah. Ya. Masuki ke pernikahan, sang suami atau sang istri berkata, aku setia dengan pasanganku. Lalu ditanya, wah luar biasa kamu setia. Berapa lama kamu sudah menikah? 2 minggu. Oke, that's good, 2 minggu. Kesetiaan 2 minggu. Tapi akan berbeda jika ada orang yang mengungkapkan kalimat yang sama. Aku setia dengan pasangan. Berapa lama kamu sudah menikah? 20 tahun. Beda kan? Nangkap maksudnya saudara. Kesetiaan akan selalu diukur dengan waktu dan ada tingkatannya. Gitu loh. Bukan berarti yang 2 minggu tidak setia. Bukan demikian. Tapi ukurannya akan berbeda. Karena dia baru memasuki 2 minggu. Dengan kata lain 2 minggu itu adalah ujian dia untuk setia. Nah, seseorang bisa di hadapan Tuhan tidak melakukan kejahatan. Sebentar, belum tentu dia setia dengan firman Tuhan. Bisa jadi seseorang tanda kutip terlihat baik atau tidak jahat hanya karena tidak ada kesempatan atau belum ada kesempatan. Wih, ngeri banget. Yes, bisa demikian saudara. Bisa demikian. Makanya kembali bahwa kesetiaan akan selalu diuji dan salah satu parameter yang untuk menguji pasti adalah waktu. Nah, jika kita bicara demikian, mari kita bertanya kepada diri kita seberapa jauh atau seberapa lama kita telah berjalan bersama Tuhan. Berapa lama dalam hidup kita telah mendeklarasikan, telah menganggap Yesus adalah Tuhan. Maksudnya adalah berapa lama? Kapan itu saudara lahir baru itu kapan? Ada yang kemarin, ada yang tahun lalu, ada yang sudah 10-20 tahun lalu. Nah, itu selalu bisa direfleksi. Makanya penting sekali kita untuk stop dan mereflek ke belakang. Misalkan saya jadi orang Kristen berapa lama? Udah 20 tahun atau mungkin 25 tahun. Dalam 20 tahun tersebut, apakah saya sudah setia? Apakah begini? Apakah naik turun? Kadang-kadang setia pada saat segala sesuatu baik. Kadang-kadang lupa ya pada saat sesuatu baik juga. Begitu kan? Ya, karena yang namanya feeling manusia itu akan naik turun. Kadang di sini, kadang di sini. Ya. Tapi bagaimanapun juga, begini saudara. Berapa banyak yang saudara menyadari? Kalau tahu sih udah pasti tahu. Tapi berapa banyak dari antara saudara yang menyadari bahwa kita ada di akhir zaman? Enggak semua mungkin. Ya. Beberapa waktu yang lalu mungkin September minggu terakhir itu sangat viral ya, terutama kalau saudara yang mengikuti sosial media bahwa dikatakan tanggal 23 atau 24 September adalah rapture. Nggak tahu saudara ngikutin nggak? Nggak semua, tentunya nggak semua. Ya tentunya Alkitab sudah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu waktunya persis. Hanya Bapa di surga yang tahu, malaikat saja tidak tahu. Jadi kalau ada dugaan, kalau ada tanggal orang menyatakan rapture akan tanggal sekian, silahkan. Tapi sekali lagi itu hanya opini. Mungkin ada fakta-fakta atau hal-hal yang dipakai untuk mendukung teori tersebut. Tapi Alkitab sudah bilang tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi begini saudara,
Itu bukan pertama kali muncul seperti itu viral. Oke, tanggal sekian atau tahun sekian akan rapture. Rapture itu berarti Tuhan Yesus datang menjemput kita. Ya, nangkep ya maksudnya. Atau mungkin ada orang yang bilang kiamat atau apa, whatever lah. Tapi begini, satu hal yang bisa kita tahu pasti, kita berada di garis akhir. Saya tidak akan khotbah itu. Kita berada di garis akhir, maksudnya begini, suatu saat setiap kita, masing-masing kita akan berhadapan dengan Yesus face to face. Entah saudara nyadar atau tidak, kita akan berhadapan dengan Yesus, dan pada saat itu kita akan punya zero excuse. Maksudnya apa? Kita tidak punya alasan apapun. Pada saat dia bertanya sesuatu, jawaban kita tidak bisa beralasan. Maaf Tuhan, karena saya begini. Nggak bisa. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan dia. Face to face. Yes, kita akan mengalami itu. Tapi jangan lupa ada Roh Kudus dalam diri kita, itu bedanya. Nah makanya ini satu bumbu atau ingredients yang semakin langka, kesetiaan. Nah kita akan belajar, tentunya di Alkitab banyak sekali cerita yang mengajarkan tentang kesetiaan atau menggambarkan tentang kesetiaan. Tapi kita ambil satu aja karena waktu, ya masalah waktu, ya mungkin banyak rasanya ingin share banyak. Tapi saya akan ambil satu contoh cerita saja. Yang ini, nah oke, saya suka pakai gambar. Oke, saudara bisa nebak nggak kalau anak Sunday School pinter? Ini kira-kira cerita tentang apa? Dari gambar, ada 3 orang berdiri, 1 orang duduk. Lalu ada beberapa kantung ya, kelihatannya itu isinya uang. Ada yang belum nebak-nebak ya. Seorang tuan dan 3 orang hambanya. Betul? Ya, tentunya kelihatannya ini adalah harta milik tuannya ini. Dia sedang mengadakan perhitungan dengan hambanya. Yang pertama dan kedua dan ketiga. Kita akan baca cerita ini. Yes, cukup panjang. Saya akan baca seperti biasa. Kalau saudara yang sudah sering ada di sini, saya percaya saudara tahu bahwa kita akan belajar firman Tuhan. Apa yang lebih penting dari firman Tuhan? Bukan khotbah manusia lebih penting, tidak saudara. Firman Tuhan yang paling penting. Jadi kita akan go through word by word dan stop di sini, stop di sana dan masuk ke detailnya. Sehingga apa yang sering kita dengar tiba-tiba akan hidup dan tiba-tiba akan menjadi sesuatu yang baru. Karena pada saat kita baca begitu saja seringkali kita terlewat. Oke, mari Matius 25. Ya, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, itu sudah ada beberapa yang saya highlight. Oke, saya akan baca. Mari kita lihat, saudara. Ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Stop dulu sampai situ. Pada saat kita membaca firman Tuhan, ya, di Alkitab saudara akan menemukan perumpamaan tentang kerajaan surga. Kingdom parables, at least ada 7 kingdom parables, back to back, 7 parables. Kerajaan surga. Jadi ini yang akan kita dengar perumpamaan atau cerita ini berbicara tentang kerajaan surga. Ya, yang ngomong Yesus sendiri. Kita mesti ingat ya. Sehingga kita harus benar-benar tahu. Sama seperti seorang watch ya. Sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Mau pergi, memanggil hamba-hambanya, mempercayakan hartanya kepada mereka. Tadi kita sudah lihat gambarnya, ya. 1 orang tuan, ada 3 orang hambanya. Mari kita lanjut. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Stop dulu sampai situ. Hambanya 3. Perhatikan baik-baik. Yang dikasih talenta 3-3-nya. Tapi tidak sama. Ada yang dikasih 5, ada yang diberi 2, ada yang cuma diberi 1. Ada alasannya saudara. Mengapa yang pertama diberi 5, mengapa yang kedua diberi cuma 2, mengapa yang ketiga diberi hanya 1. Alasannya diberitahu. Mengapa tidak sama diberinya? Karena menurut kesanggupannya. Jadi nomor 1 pelajarannya, semua diberi. Jadi pada saat saudara masuk ke dalam
sistem kerajaan sorga, saudara lahir baru, sadar atau tidak, kita diberi sesuatu. Enggak semua sadar, tidak semua sadar. Banyak di antara kita enggak sadar bahwa kita tuh sudah diberi, bukan akan, tapi sudah diberi. Dan kita tidak bisa membandingkan dia diberi sekian, orang lain diberi sekian. Kenapa? Menurut kesanggupannya. Tuannya tahu 3 orang ini tidak sama kemampuannya menghandle gift. Nah, tentunya di sini dibilang 1 talenta, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta itu bicara tentang satuan uang ya. Tapi cerita ini bukan hanya berbicara tentang seseorang diberikan harta, tidak. Tapi apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Mempercayakan itu begini. Pada saat Tuhan mempercayakan, dia memberikan sesuatu kepadamu, udah habis itu ditinggal karena dia percaya dengan kamu. Itu namanya mempercayakan. Bukan seperti ini, diberi terus dilihatin terus. Bener gak ya dia? Bener gak? Bukan itu. Mempercayakan itu begitu percaya maka diberi. Oke. Masuk lebih dalam ya. Begini, kalau kita baca firman Tuhan, kita harus stop di sini, dan masuk lebih dalam. Roh Kudus yang akan menyingkapkan. 5 talenta, 2 dan 1. Beda-beda, tapi semua diberi berdasarkan kemampuan menghandle. Karena tidak semua orang sama. Kita tidak bisa bilang sama Tuhan yang memberi, gak adil Tuhan. Kenapa saya hanya diberi 1? Kenapa dia diberi 2? Mungkin kita dalam hati kita berkata gitu, tapi ternyata dia lebih tahu jawabannya karena kemampuanmu menghandle 1, kemampuan dia menghandle 2. Nanti saya akan jelaskan. Kemampuan dia menghandle 5, maka diberi sesuai. Ya, parable of the kingdom of heaven. Dia tidak akan salah memberinya. Ketukar, harusnya kamu yang 1, kamu enggak bakal begitu, saudara. Tidak akan tertukar. Ya, mari lanjut. Lalu ia berangkat, berarti apa? Ditinggal pergi. Dan kalau kita tahu pergi ke luar negeri, bukan ke tempat yang dekat. Oke, lanjut. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Stop dulu. Segera pergilah hamba yang menerima talenta, ia menjalankan uang itu. Sebentar. Pada saat dipercayakan talenta, tuannya nggak bilang, nih tolong dilipat gandakan. Nggak dibilang toh. Tidak. Tapi dia melakukan apa? Pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu beroleh laba 5 talenta. Lanjut dulu ya. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun pergi berbuat demikian dan beroleh laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Pelan-pelan. Semuanya diberi, walaupun diberinya tidak sama karena sesuai kemampuan. Oke. Tapi semuanya dipercayakan. Nah, orang yang mempercayakan tuannya atau Tuhannya, dia pada saat mempercayakan, dia mengharapkan something. Bukan cuma tolong titip, enggak. Dia mengharapkan apa saudara? Increase laba. Loh, kok gitu? Ini seperti ini. Mengharapkan laba. Dan 3 orang yang dipercayakan sesuatu, dalam hal ini sejumlah talenta, mereka memperlakukan hal tersebut berbeda-beda. Yang diberi 5, mereka menjalankan 5 talenta, beroleh laba 5 lagi. Berarti increase 100%. Betul kan? 2 kali lipat. Yang diberi 2 melakukan yang sama. Tapi ternyata tidak semua demikian. Yang diberi 1 tidak menjalankan, tapi melainkan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uangnya. Sampai di sini mungkin kita berpikir, mengapa yang 1 ini tidak melakukan yang sama? Enggak sama yang dilakukan. Lama sesudah itu, bukan sebentar, lama berarti diberi waktu yang cukup. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan. Pada saat dipercayakan, tuannya nggak bilang, nih aku berikan 5, nanti kalau aku pulang,
Aku akan mengadakan perhitungan denganmu, kamu sudah dapat apa? Dia tidak bilang demikian, aku akan bertanya kepadamu apa yang telah engkau buat dengan hal yang kupercayakan. Dia tidak bicara demikian. Tapi begitu dia balik, dia akan mengadakan perhitungan. Makanya tadi saya bilang, suatu saat kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan kita tidak akan punya excuse. Kita sudah diberi something. Mungkin kita tidak sadar. Mungkin tidak sadar. Tapi yes, diberi. Semua diberi toh. Lalu kita lihat, mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Increase ya. Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku beroleh laba 5 talenta. Bagus kan? Bagus. Komentar Tuhannya apa? Kita lihat komentarnya. Oke, boleh dibantu multimedia? Next slide please. Halaman berikut. Ya, maka kata tuannya itu kepadanya, apa katanya? Very good, baik sekali. Bukan cuma baik, baik sekali perbuatanmu itu. Ingat ya, itu nggak disuruh. Nggak disuruh kan? Dia melakukannya, dapat increase. Tuannya bilang, baik sekali. Nggak cuma sampai situ. Hai hambaku yang baik dan setia. 2 kategori, baik dan setia, itu datang, diberikan, disematkan kepada orang tersebut setelah dia melakukan sesuatu untuk tuannya yang bahkan tidak disuruh. Tapi memberikan increase buat kepentingan kerajaan surga. Sehingga dia dikategorikan baik dan setia. Baik dan setia. Engkau telah setia dalam, ini menarik sih, perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, ini sistem, saudara. Saya sering berkata bahwa Tuhan tidak akan membawa kita dari level 2 ke level 10. Tidak, itu bukan cara dia. Dia akan dikit-dikit. Setiap kali increase dalam kehidupan kita, itu berdasarkan apa yang telah kita capai. Ini bukan legalisme, bukan. Ini system of the kingdom. Dia telah melakukan sesuatu dan dia telah membuktikan sesuatu, maka ditambahkan. Bisa ditangkap ya saudara? Simple toh. Ya, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Lihat, ini kecil, lalu ini besar. Jadi mindsetnya Tuhan itu begini. Pada saat kita mulai berjalan sama dia, kita pasti start dengan something yang kecil. Apapun yang kita buat, apapun, apakah dalam ministry, start kecil. Saya juga tidak start langsung preaching, berkhotbah di atas mimbar, tidak. Saya masih ingat pertama saya khotbah itu cuma di persekutuan doa. Benar-benar di persekutuan doa. Gitu loh. 10 menit saja. Meningkat gitu. Meningkat. Ya, dia bawa kita ke atas, dia tidak bawa kita turun. Setia dalam perkara kecil baru diberi perkara besar. Walaupun kita seringkali kita minta sesuatu yang besar, tidak salah. Tapi juga tidak salah jika dia lihat dulu kamu sanggup nggak menghandle kalau aku berikan kepadamu. Saya sering menggunakan istilah perumpamaan ini. Kalau saudara punya anak kecil, anak saudara katakanlah umur 7 tahun, ya nggak kecil-kecil amat, 7 tahun sudah bisa bicara, sudah sekolah, atau 10 tahun, tiba-tiba dia minta mobil, apa saudara berikan? Tidak, karena saudara tahu bukan tidak mau memberikan, tapi saudara tahu dia belum sanggup menghandle pemberian itu. Maka nanti dulu, ada saatnya. Gitu ya, setia dalam perkara kecil, ya, lalu belum, tadi sudah baik benar, lalu dikategorikan setia, baik dan setia, lalu masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Kebahagiaan Tuhanmu, kebahagiaan Tuhan, kebahagiaan apa? Kingdom of Heaven. Gak kepikir saudara. Gak kepikir, kita cuma bisa memikirkan kebahagiaan di dalam dunia. But remember, cerita ini adalah kerajaan surga seumpama kebahagiaan
surga seperti apa. Sehebatnya kita berimajinasi, itu akan lebih dari apa yang bisa kita bayangkan. Makanya firman-Nya dia bilang, God is able to do exceedingly abundantly above all that you can ask or think, according to the power that works in us. Ephesians 3:10. Amazing, amazing. Masuk lebih dalam. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, apa? Baik sekali, mirip ya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang mirip, baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, begini saudara. Yang pertama diberi 5, yang kedua diberi 2, yang ketiga diberi 1. Meskipun dari 3 itu kita lihat, oh yang pertama paling besar diberi 5. Ya relatif ya, 5 itu mungkin besar. Tapi di mata Tuhan itu perkara kecil. Perkara kecil, bahkan yang 5 aja mau dibilang perkara kecil. Yang 2 dibilang kecil juga. Jadi bukan berapa jumlah yang diberikannya, tapi bagaimana sikap kita terhadap apa yang diberikan kepada kita. Itu di mata Tuhan. Oke, lanjut. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Mirip ya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saya baca ini, saya ulang berkali-kali. Setiap kali saya ulang, selalu ada muncul yang baru. Masuklah. Masuklah. Coba bicara apa itu buat saudara? Masuk. Woi, apa jangan-jangan sebelumnya mereka di luar? Kenapa ada kata, ayo masuk ke dalam kebahagiaanku? Nomor 1, mungkin mereka belum diperkenankan masuk. Mereka ini perumpamaannya kan hamba. Ya zaman dulu tentunya konteksnya hamba itu tidak tinggal di dalam bersama Tuhan. Tapi setelah melalui something dan oke, kategorimu sekarang setia dan baik, ayo masuk. Masuk. Come in. Di luar sama di dalam tidak sama. Di dalam kamu menikmati kebahagiaanku. Di luar kamu gak bisa punya akses terhadap apa yang di dalam kerajaan surga. Masuk. Tidak sama. Remember, this is not legalism. Bukan. Ini sistem kerajaan. Mari kita lanjut dulu ya. Nah, masih ada satu lagi kan? Boleh bantu tolong multimedia slide berikut. Yes, ini dia. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1. Tadi ya, menerima 1 dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Stop dulu. Yang 1 talenta, apa komentarnya? Ini kan mengadakan perhitungan toh, betul. Tuhan, aku tahu. Wait, dari mana dia tahu? Mengapa yang pertama dan kedua tidak berkata, Tuhan aku tahu engkau seperti apa. Cuman yang ketiga, yang diberi 1. Dan kalau kita lihat ceritanya, pada saat Tuhan yang memberikan yang 5, memberikan yang 2 dan memberikan yang 1, dia tidak mengatakan, Alkitab tidak mencatat bahwa aku memberikan 5, pada saat dia memberikan yang 2 dia bilang, tahu nggak? Yang itu aku kasih 5. Pada saat dia memberikan yang 1 dia bilang, yang itu aku kasih 5, yang itu kasih 2. Jadi mungkin mereka tidak saling tahu, kamu dikasih berapa, mereka nggak tahu. Hanya yang dikasih 1, dia punya pandangan berbeda. Dia berkata, aku tahu engkau seperti apa. Sikapmu, sifatmu seperti apa Tuhan. Sebentar, tahu dari mana? Yang kedua, jangan-jangan dia cuma sok tahu. Jangan-jangan itu hanya excuse. Karena kita tahu dari sini,
Bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Pengetahuan dia terhadap Tuhannya adalah sesuatu yang jahat, yang negatif. Sehingga, lihat, karena itu aku takut. Kata ini tidak dijumpai orang pertama dan kedua. Aku takut. Kenapa takut? Karena dia mengira atau menganggap Tuhannya demikian. Maka dia takut. Dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Maksudnya apa? Daripada nanti aku jalankan dan kenapa-napa, berisiko toh, lebih baik aku sembunyikan, dia balik, aku balikin. Enggak aku ambil Tuhan. Tidak aku ambil, aku kembalikan. Dibalikin, enggak diambil. Tidak. Ingat, enggak disuruh kan? Jalanin nih, tidak. Are you there? Nih, aku kembaliin Tuhan. Aku takut. Gak berani. Beresiko. Gimana nanti kalau rugi? Hilang. Gimana kalau gak balik modal? Gimana kalau gagal? Lebih baik, mari kita cari aman. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Yang tadi yang dua pertama, baik dan setia. Itu adalah sebuah merek, sebuah label yang diberikan oleh tuannya kepada hambanya. Ingat perumpamaan tentang kerajaan sorga. Jelas ini bicara raja dan pegawainya. Diberi label setia dan baik. Lalu ini juga diberi label jahat dan malas. Bukan cuma malas, jahat. Kita mungkin bisa ngerti lah, oke malas lah. Malas, kenapa? Ya kamu gak ngapa-ngapain, ya malas. Tapi kenapa dibilang jahat? Susah kita paham. Susah saudara. Kenapa harus dibilang jahat? Yang kita tahu begini, ini orang gak ngapa-ngapain. Ya oke lah kita excuse. Ya sorry Tuhan, saya gak buat apa-apa. Habis saya dikasihnya cuma 1. Coba kalau saya dikasih 2. Coba kalau saya dikasih 3, 4, 5. Masalahnya begini, kita sudah tahu bahwa itu tadi sesuai dengan kemampuan diberikan, betul kan? Sesuai dengan kapasitas. Nah, kalau kita bilang atau kita excuse di hadapan Tuhan, sorry Tuhan, saya tidak buat apa-apa karena kau berikan saya cuma 1. Sekarang gini, kalau Tuhannya bilang, oke, aku kasih 5. Apakah menjamin kita akan bergerak? Belum tentu. Belum tentu. Mengapa? Karena ini pandangan yang keliru tentang Tuhannya itu yang membuat dia tidak melakukan apa-apa. Nah, saya rasa saudara sudah menangkap sesuatu. Mengapa sangat penting bahwa pemahaman kita tentang siapa Yesus di dalam engkau dan siapa engkau di dalam Yesus itu harus akurat. Karena kalau itu keliru, maka kita berhadapan dengan dia yang keluar dari mulut kita pasti keliru. Pasti keliru. Kita akan mengira dia jahat. Ya. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Menarik sekali. Apapun pandangan kita terhadap Tuhan, ikuti baik-baik, maka itu yang akan diterapkan kepada kita. Pandangan si hamba ini terhadap tuannya adalah dia jahat. Maka itu yang akan diterapkan kembali kepada dia. Apakah saudara nangkap something? Makanya harus akurat. Saya ulang beberapa kali kan kalau saudara ngikuti. The revelation who Jesus is in you. Revelation of who you are in Him. Revelation of what He has done to you. Revelation of what He will do through you. Itu harus akurat.
akurat. Maksudnya akurat apa? Alkitabiah. Bukan apa yang kita pikirkan sendiri, bukan apa yang kita dengar dari orang. Lanjut dulu ya. Sedikit lagi. Boleh tolong dibantu? Next slide please. Ya. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Remember, the mindset of the kingdom adalah increase. Increase. Saudara yang bisnis pasti tahu kan? Yang dicari pasti increase toh, ya, laba. Memang itu adalah konsep the kingdom. Konsep kerajaan surga memang demikian. Ya. Sebab itu, nah ini menarik nih. Ambillah talenta itu daripadanya, yang satu ya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Aneh. Perhatikan, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Nomor 1, diambil. Lalu diberikan kepada yang punya 10. Mengapa tidak diberikan kepada orang yang kedua, yang punya 4? 2 tambah 2 tadi kan. Yang pertama kan 5 tambah 5, jadi punya 10. Yang kedua 2 tambah 2, dia punya 4. Yang ini 1, tidak bertambah. Diambil, kasih yang mana ya? Yang pertama apa kedua? Kasih yang pertama, yang paling banyak. Nah kita bisa bilang, Tuhan dia sudah punya 10. Mengapa kau tambahin lagi? Bukankah harusnya ini diambil 1 diberikan kepada yang nomor 2 karena dia baru punya 4? Nggak saudara? Mengapa? Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Jadi kunci kelimpahan adalah engkau harus punya dulu. Tapi sayangnya ini tidak dijelaskan karena setiap orang yang mempunyai, mempunyai apa? Punya apa ini? Ayo saya ajak pikir. Mempunyai apa? Kira-kira apa? Tahu nggak? Mengapa diberikan kepada yang punya 10? Dia udah punya 10. Kalau diberikan kepada orang yang punya 4, it's okay. Yang 10 masih paling banyak. Tapi ditambahin. Mempunyai apa? If you have, gini nih. Saya kasih ilustrasi. Ilustrasi yang simple aja. Saya pergi makan sama 2 orang teman saya. 2 orang teman saya. Jadi bertiga. Saya, 2 orang teman saya. Teman saya si A dan si B. Si A ini badannya besar, gemuk. Si B kurus, lebih kurus dari saya. Tiba-tiba kita makan terus disajikan makanan, porsinya besar sekali. Saya nggak habis. Lalu saya tawarkan teman saya. Yang pertama saya tawarin yang mana? Yang A apa yang B? Ini cuma ilustrasi. Karena dia kapasitasnya lebih besar. Karena dia daya tampungnya lebih besar. Karena kemampuan untuk menerima lebih besar. Sehingga diberi lagi berdasarkan kemampuan. Itu sistem kerajaan surga. Makanya ditambahin lagi. Ditambahin lagi. Ditambahin lagi. Dan campakkanlah hamba yang Tadi dibilang apa? Jahat, malas, tambah. Campakkanlah hamba yang tidak berguna. Jahat, malas, gak ada gunanya. Udah, buang ke dalam kegelapan. Enggak, yang paling gelap. Berarti kegelapan ada levelnya. Kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. It's amazing. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Ini tadi bicara uang ya. Talenta itu bicara sejumlah uang. Kalau kita tidak setia dengan 10 dolar, kita tidak akan setia
jika kita pegang $100. Kita tidak akan setia jika kita pegang $100.000. Sistem, itu sistem. Begitu pula, jika kita tidak bisa menggunakan $10 untuk menolong orang lain, maka pada saat kita diamprokin, saya menggunakan bahasa diamprokin $100.000, tiba-tiba kita jadi generous gitu, tiba-tiba kita jadi dermawan, murah hati, enggak, tetap aja. Tetap kalau kita pelit di $10 dikasih $100.000, tetap pelit. Sama aja. Loh, tapi punya banyak. Enggak, memang begitu sistemnya. Firman Tuhan sudah berkata demikian. Nah, ini di New King James. He who is faithful in what is least is faithful also in much. And who is unjust in what is least is unjust also in much. Nah, di New International Version lebih jelas. Whoever can be trusted with very little, bisa dipercaya dengan hal yang sangat kecil. Berarti dia bisa juga dipercaya dengan hal yang besar. Bahkan dunia pun setuju dengan ini. Ya, this is system. Ingat tadi ya, kesetiaan selalu akan diuji dengan waktu. Waktu. Kalau kita tidak bisa menunggu 5 menit, meskipun kita dijanjikan berkat oleh Tuhan yang luar biasa, tapi syaratnya kamu nunggu 5 hari, tetap gak bisa, saudara. Mau diiming-imingi sebesar apapun yang mau dikasih, tidak akan bisa, tidak akan sanggup. Karena kapasitasnya tidak ada. Tidak ada kapasitasnya. Kita harus latihan nunggu 5 menit. Kita harus latihan mengangkat tangan 30 menit memuji Tuhan. Buka mulut, Lord, you are good. 30 minutes. Sehingga nanti di surga saat kita berhadapan sama Yesus, Alkitab mengatakan tidak pernah berhenti pujian penyembahan. Tidak pernah berhenti. Latihannya sekarang. Sistem. Apa sih sebetulnya kesetiaan itu tadi yang dari tadi kita bahas? Mari kita lihat. Definisinya sebetulnya apa? Kemampuan untuk loyal kepada seseorang atau sesuatu atau keadaan bisa diandalkan, bisa dipercaya. Selalu ini berhubungan dengan at least 2 pihak. Orang dengan orang lain atau orang dengan suatu lembaga atau suatu perusahaan atau apapun. Ya. Selalu harus ada 2 pihak. Setia terhadap apa. Seperti itu ya. Dan selalu diuji dengan waktu dan perlu faith to be faithful. Cerita tadi berkata demikian. Ya, ingat, pelajaran yang kita ambil bahwa kita diberikan sesuatu dan saya putar lagi itu cerita. Saya dapat satu hal begini, saudara. Tuhan gak pernah berhenti. Gak pernah berhenti. Begitu dia menemukan ada 1 orang setia, pasti ditambahin. Pasti ditambahin. Hamba yang diberi 5, ya, setia, dan dia pada saat Tuhannya mengadakan perhitungan 10 toh, ditambahin. Gak minta, ditambahin. Jadi jangan heran pada saat saudara berjalan sama Yesus, rasanya misimu gak pernah habis. Selesai 1 misi, sebentar juga dikasih misi yang baru. Selesai 1 ministry, sebentar pasti dikasih yang baru. Selesai 1 service, sebentar pasti dikasih yang baru. Selesai 1 pelayanan, sebentar pasti diberi yang baru. Mengapa? Karena surga bergerak sudah melihat yang itu bisa dipercaya. Maka jika ada sebuah misi yang harus dikerjakan oleh manusia, pasti diberikan kepada yang itu. Gak pernah berhenti toh. Baru selesai trading dari 5 dapat 10. Balikin kepada Tuhannya, dapat predikat setia, baik. Masuk ke dalam kebahagiaan. Tambahin lagi. Berarti apa? Trading lagi. Tambahin toh. Ditambahin. Banyak di antara kita gak berani bergerak. Ingat ya, semua orang diberi.
Semua orang diberi. Tidak semua orang sadar. Pada saat sadar, tidak semua orang mau bergerak. Takut. Gimana kalau gagal? Gampang. Kita orang lahir baru. Kalau kita gagal, akan selalu ada ini. U-turn. Go back. Under the grace. Go back. There is always U-turn. Terakhir. Sebelum kita masuk perjamuan kudus. Ini yang harus kita ingat. Tuhan selalu telah memberikan kepada kita sesuatu. Telah. Saudara temukan apa yang Tuhan berikan. Berapa jumlahnya, berapa besarnya, nggak masalah. Tapi Dia telah memberikan. Nomor 1. Lalu, setiap orang itu kapasitasnya berbeda-beda. Jadi tidak usah kita membandingkan dia diberi besar. Kita diberi cuma segini. Atau sebaliknya, saya kenapa diberi begitu besar? Kenapa dia cuma diberi tugas kecil? Kapasitasmu lebih besar. Tuhan selalu akan mengharapkan increase pertumbuhan. Increase is the system of the kingdom. Lalu kesetiaan itulah yang akan membawa kepada penambahan, increase dalam hal apapun, bukan hanya dalam hal uang. Setiap orang memiliki sesuatu untuk di-manage. Apa yang kita telah terima dari Tuhan, tugas kita memanage-nya sehingga berkembang. Ya, ingat ya, talenta bukan hanya berbicara tentang sejumlah uang atau bakat talent, bisa apapun juga. Ya. Tuhan akan selalu menambahkan kepada kita berdasarkan kesetiaan kita. Dan ini menarik, akan selalu ada time limit dalam segala hal. Limit tuh gini, oke, aku pergi ya, aku percayakan sesuatu. Limitnya kapan? Nanti begitu dia balik. Limitnya kapan kita? Nanti begitu kita face to face sama Yesus. Habis limitnya. Habis. We live in the grace era. Grace period. Sekarang. Bisa habis? Bisa. Limitnya ada. Habis, selesai. Selesai ya sudah. Kayak saudara ujian kan begitu habis selesai, kumpulin toh. Selesai nggak selesai harus kumpulkan. Waktunya habis. Everyone must be accountable. Setiap orang harus bisa diandalkan dalam hal tertentu di hadapan Tuhan. Dan selama kita hidup di bumi, nggak akan selesai. Akan terus. Worship team mulai kembali. Akan terus ada. Tambahkan lagi, ditambahkan lagi. Ingat, ini sistem. Let us pray.